Halo, jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang cara mengatasi suami loyo di ranjang. Hubungan suami istri di ranjang memang suatu kebutuhan pokok setiap manusia yang sudah menikah. Bahkan salah satu tujuan orang menikah itu supaya tersalur hasrat seksualnya secara sehat dan halal. Tapi apa jadinya kalau ternyata suami yang normal dan sehat loyo di ranjang? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Wahai para istri, ketika suami kamu loyo di ranjang sehingga tidak bisa memuaskan hasrat seksual kamu, maka jangan terburu-buru berpikir ingin selingkuh, ingin mencari laki-laki lain, bahkan ingin meninggalkan suami kamu. Seperti komitmen di awal hubungan di saat kamu dan suami kamu akan menikah, yaitu saling menerima satu dengan yang lainnya, saling menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Termasuk juga dalam hal urusan di ranjang. Masalah suami loyo di ranjang ini adalah masalah buat kamu dan suami kamu yang harus kamu hadapi dan diselesaikan bersama-sama. Jadi bukan masalah suami kamu saja. Inilah penyebab kenapa suami yang normal dan sehat tapi loyo di ranjang. Yang pertama adalah karena apa yang sudah tertulis di pikiran bawah sadarnya suami yang sudah ditulis oleh orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya semenjak dia kecil. Dan apa yang tertulis ini sudah menjadi kepercayaan suami kamu. Misalnya saja, hubungan seks itu menyakiti wanita. Hubungan seks itu menjijikkan dan memalukan. Hubungan seks itu adalah sesuatu yang tabu dan tidak pantas untuk dibicarakan. Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif. Mungkin tujuan orang tuanya adalah supaya anaknya bisa menjaga kehormatannya, bisa menghargai wanita, dan tidak terjun ke seks bebas. Tapi kalau ini berlebihan, akibatnya setelah dia dewasa dan menikah akan menjadi suami yang loyo di ranjang. Penyebab kedua adalah karena sifat maskulin atau sifat laki-lakinya kurang. Maksudnya adalah suami kamu adalah laki-laki yang normal, penyuka wanita, dan juga sehat, tidak punya penyakit. Tapi sifatnya maskulin atau sifat laki-lakinya masih kurang. Misalnya saja, suami kamu adalah seorang yang bermental lemah, seorang penakut. Kalau dia mendapatkan masalah yang kecil aja, dia sudah panik, sudah merasa mendapatkan masalah yang besar, sudah stres, dan lain-lain sebagainya. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai hasrat menaklukkan, tidak mempunyai hasrat ingin menguasai, dan tidak punya hasrat untuk menjadi pemenang.
seorang suami yang penurut, disuruh ke sana ya ke sana, disuruh ke sini ya ke sini, disuruh melakukan ini ya dilakukan, disuruh melakukan itu ya dilakukan. Dan dia juga seorang laki-laki yang tidak fokus atau kurang bisa fokus dengan apa yang dia kerjakan. Orang suami yang tidak punya mental seorang pemimpin, dia tidak bisa memutuskan segala sesuatu. Kalaupun dia memutuskan sesuatu, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia putuskan dan apa yang dia jalankan. Di saat diranjang, dia tidak akan pernah mau meminta duluan atau mengajak duluan. Kalaupun terpaksa mengajak duluan, terus kamunya nggak mau, dia akan diam aja dan pasrah. Jadi dia itu tidak berpikir atau berusaha bagaimana ya caranya supaya istri aku ini mau. Dan di saat berhubungan di ranjang, kok ada barang jatuh glutak misalnya, atau ada orang lewat di jalan atau di rumah, atau mungkin kamu ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Nah, suami kamu ini langsung kaget, langsung hilang moodnya, dan langsung tidak bisa lagi dan butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan moodnya. Nah, inilah penyebab kenapa suami yang sehat dan normal tapi loyo diranjang. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi suami yang loyo diranjang? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Yang pertama adalah jangan marah-marah di saat kamu berhubungan ranjang dengan suami kamu. Terus tiba-tiba aja suami kamu sudah selesai atau gagal sedangkan kamu belum. Maka jangan marah-marah atau mencaci maki suami kamu. Karena ini akan memperparah keadaan. Suami kamu akan semakin drop, semakin tidak bisa fokus, dan semakin ketakutan. Lebih baik kamu tetap sabar dan tenang dan tetap memberi kasih sayang kepada suami supaya suami kamu merasa lebih tenang. Yang kedua, memberi pengertian pada suami. Misalnya saja, salah satu cara membahagiakan istri adalah dengan memberi nafkah batin, yaitu dengan memuaskan di ranjang. Misalnya lagi, hubungan seks itu menyenangkan dan tidak menyakiti wanita kalau dilakukan bersama pasangan, suka dengan suka dan penuh dengan cinta. Misalnya lagi, hubungan seks itu tidak menjijikkan karena semua orang juga melakukannya kalau mereka sudah menikah. Misalnya lagi, hubungan seks itu adalah kebutuhan pokok seperti halnya makan, minum, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Memang dibutuhkan kesabaran, tidak hanya sekali dua kali saja dalam memberi pengertian pada suami. Sampai pada akhirnya suami bisa mengerti dan bisa merubah pikirannya tentang seks menjadi lebih positif. Yang ketiga, meskipun kamu seorang istri, kamu harus mau berperan menjadi seorang suami. Maksudnya, kamu adalah pemimpin dalam hubungan kamu dengan suami kamu. Misalnya saja kamu harus mau dan berani mengajak duluan. Kamu juga harus mau memberi pemanasan duluan. Ya, misalnya aja dengan ciuman, dengan pelukan,
atau tangan kamu yang nakal meraba-raba bagian sensitif suami kamu. Atau bisa juga dengan bisikan, kamu bercerita tentang kemesraan, tentang hubungan seks, dan lain-lain sebagainya. Atau bisa juga sesekali kamu memakai film porno untuk menambah gairah. Tapi harus ingat ya, semua harus dilakukan dengan sabar dan tenang dan sambil bercanda saja. Yang terpenting, kalau suami kamu ngajak duluan, jangan sampai kamu menolaknya, meskipun kamu dalam keadaan capek atau lagi tidak ingin. Dan yang keempat, bikin tubuh suami kamu sehat dan kuat. Misalnya saja bikinkan suami kamu jamu. Karena tidak mungkin suami kamu bikin jamu sendiri dan meminumnya. Jadi harus kamu sendiri yang membikinkan dan menyuruhnya dia minum. Kalau saran aku sih sehat alami bikinan sendiri. Daripada beli obat-obatan kimia di luaran sana, banyak sekali efek samping atau merugikan kesehatan suami. Terus selanjutnya, ngajak suami olahraga bareng bersama-sama kamu dan suami ya. Misalnya saja senam Kegel untuk otot panggul yang kuat. Terus selanjutnya mengatur jadwal istirahat suami. Jadi kamu harus tahu kapan suami bekerja dan beristirahat. Nah, ini kamu harus bisa mengaturnya. Ini memang dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran kamu sebagai seorang istri. Dibutuhkan kira-kira 1 tahun sampai 2 tahun, yang pada akhirnya nanti suami kamu menjadi superhero di ranjang dan bisa membahagiakan kamu dan bisa memenuhi kebutuhan batin kamu. Dan selanjutnya suami kamulah yang akan menjadi pemimpin hubungan kamu dan suami. Nah, itu tadi adalah penyebab dan cara mengatasi suami yang loyo di ranjang. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.